Pemirsa, Wakil Bupati Karimun menerima informasi adanya honorer baru di Pulau Kundur. Jika benar ada honorer baru, Wakil Bupati akan memberikan tindakan tegas terhadap oknum yang merekomendasikan penerimaan honorer tersebut. Sejak keluarnya surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang kemudian disusul dengan surat edaran Bupati Karimun mengenai larangan penerimaan honorer baru di SKPD maupun lingkungan pemerintahan lainnya, Wakil Bupati Karimun langsung berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah untuk menertibkan honorer yang diduga baru aktif di Pulau Kundur. Informasi tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Karimun dari masyarakat maupun dari LSM yang ada di Pulau Kundur. Dari informasi yang diterima Wakil Bupati, honorer baru tersebut saat ini bekerja di kantor camat, kantor lurah, puskesmas hingga sekolah. Jika benar adanya, Wakil Bupati dalam pilkada mendatang akan maju sebagai Bupati ini akan memberikan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang merekomendasikan masuknya honorer di Pulau Kundur tersebut. Mengambil dan melihat apa yang menjadi persoalannya. Karena memang sanksi-sanksi yang sama akan diterapkan terhadap honorer itu tidak berbeda juga dengan sanksi-sanksi bagi pegawai negeri. Kalau memang tidak itu ya kita proses secara aturan yang ada. Kalau memang yang bersangkutan memang selama ini tidak jelas statusnya tidak bekerja, ya pertama mungkin buat tuturan. Yang kedua kalau memang itu terlalu fatal di pemberhentian, ya karena memang fatal tidak akan disulit dibacakan dengan dengan disiplin. Sebenarnya cukup kita dengan disiplin kita berusia juga. Tapi kalau untuk tenaga honorer langsung dari Bupati mengambil bisa kita. Sekarang kan kita dapat ada yang belum kerja tapi sudah menjadi Di mana? yang di Tanjung Batu sama Sari, Gading Sari. Gaji biasanya dibayar. Kalau untuk honor insentif itu berarti dinas pendidikan. Kalau dia tenaga kontak, kedua kemungkinan itu berada di sekretariat atau berada di kecamatan di SKPD ini. Jadi makanya dapat ditelusuri apakah di kecamatan atau di sekretariat. Kalau dia tenaga kontrak sebagai disampaikan tadi itu dua hal. Makanya kita tidak terdaftar di. Rafiq menambahkan berdasarkan informasi yang ia terima, keseluruhan honorer baru di Kundur berjumlah sekitar 20 orang. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Rapat paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 tentang Perusda berjalan dengan lancar. Dalam rapat ini 8 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun semuanya menyetujui ranperda tersebut untuk dijadikan peraturan daerah. Kepala kantor, kepala bagian, camat se-Kabupaten Karimun. 8 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun secara bulat menyetujui rancangan peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 tentang Perusda untuk dijadikan peraturan daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan pada Jumat lalu. Dalam paripurna pengesahan ranperda ini, fraksi Golongan Karya memberikan catatan bahwa Perusda dan Pemkab harus melakukan segala kegiatan sesuai dengan undang-undang, serta mendata semua aset Perusda dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Sementara dari fraksi Hanura, mengharapkan supaya Perusda mencari pendapatan sumber pendapatan lain, selain dari PDAM, pasar, dan SPBU. Agar kinerja dapat lebih bagus lagi, fraksi PDI Plus berharap agar Bupati dapat mengganti pengawas Perusda. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat. 1. Diharapkan biut Perusda sekarang ini jangan hanya mengandalkan kebutuhan Perusda yang berasal dari PDAM. Biut Perusda harus bisa mencari sumber-sumber lain yang dapat mengangkat kinerja, produktivitas, serta probabilitas yang akhirnya akan memberikan kontribusi ke kas daerah. Fraksi Partai PDI Perjuangan Plus. 1. Badan pengawas perusahaan daerah selama ini tidak bekerja maksimal dalam mengawasi kinerja manajemen perusahaan daerah, sehingga peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dengan mudah dilakukan oleh pihak manajemen. Sementara itu, Wakil Bupati Karimun Aun Nur Rafiq menyampaikan,
bahwa dari pandangan fraksi-fraksi tadi ada sekitar 20-an hal yang menjadi perhatian pihak pemerintah kabupaten dan perusahaan daerah. 7 di antaranya seperti pengolahan aset, penguasaan saham di Porusda yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pandangan fraksi-fraksi yang pertama adalah menginginkan badan pengawas agar dapat mengoptimalkan, begitu juga para anggotanya menjalankan fungsinya sehingga ke depan tidak terulang kembali permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan daerah kita akibat tidak berfungsi dan tidak berjalannya seluruh komponen yang menyangkut tentang perusahaan ini. Yang kedua, pengolahan aset disesuaikan dengan PP nomor 6 tahun 2006. Yang ketiga, aset pasar dikelola secara terpadu dan tidak terpisahkan. Yang keempat, agar SPBU dikuasai saham secara penuh oleh Porusda. Yang kelima, pengelolaan aset oleh Porusda secara langsung, tidak oleh pihak yang ketiga atau pihak-pihak lainnya. Selanjutnya, Porusda ke depan bisa lebih mandiri. Di hari yang sama, selain melaksanakan paripurna mengenai Porusda, DPRD Karimun juga melakukan paripurna mengenai RSUD dan Korpri. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Direktur Utama Porusda menghimbau pedagang untuk membayar sewa lapak yang telah disepakati. Jika masih ada yang membandel, pihaknya akan bertindak tegas, yang nantinya dapat merugikan pedagang itu sendiri. Perusahaan daerah Kabupaten Karimun telah menentukan besaran tarif sewa kios atau lapak yang berada di Pasar Puan Maimun, Sungai Lakam Kolong, Karimun. Namun sayang, meskipun sewa tersebut terbilang kecil yakni 13 ribuan per hari, masih ada sebagian pedagang yang merasa keberatan terhadap harga sewa kios atau lapak yang mereka tempati. Untuk itu, Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun, Devanansyah, menghimbau kepada para pedagang untuk tidak lagi mempermasalahkan besaran sewa lapak atau kios yang mereka berikan. Harga sewa 13 ribu per hari sudah termasuk uang air, kebersihan, serta penerangan. Untuk itu diharapkan kepada pedagang untuk mematuhi ketentuan yang sudah ada. Jika tidak diindahkan, maka Porusda sebagai pengelola pasar akan bertindak tegas yang nantinya dapat merugikan pedagang itu sendiri. Jadi yang kita ajukan itu berapa sewa untuk mereka tuh? Dia kan berbeda-beda. Jadi berbeda-beda. Yang berbeda-beda itulah juga kita kan punya standar. Misalkan untuk kios-kios itu berdasarkan luas, ya. Kemudian berdasarkan posisi. Dia strategis atau tidak itu berbeda. Gitu. Misalkan untuk lantai 1 aja dengan lantai 2 tidak mungkin sama, tentu akan lebih murah di lantai 2. Kemudian kalau misal untuk yang meja-meja memang kita tidak hitung persegi, kita hitung per meja berapa. Jadi berapa tuh? Jadi untuk yang basah kemarin itu awalnya itu memang kami minta 3.000 per hari. 30.000 per hari. Akhirnya setelah kesepakatan dengan setelah kita sosialisasikan, akhirnya ketemulah angka 15.000. Sebenarnya pada saat rapat itu semua pun itu semua udah setuju, mungkin ada beberapa lah yang masih protes, tapi pada saat mereka menyampaikan surat ke Dewan, mereka membalikkan fakta bahwa lebih banyak yang protes, padahal yang protes itu aja, gitu. Dan kita juga tahu itu, dan saya rasa juga pedagang-pedagang ini juga ya itu udah terbawa-bawa, yang namanya pedagang juga masalah uang, tentu mereka juga pengen lebih murah. Sebelumnya sewa kios atau lapak di Pasar Puan Maimun ini diajukan oleh perusahaan daerah perharinya Rp15.000. Namun setelah melalui proses hingga melibatkan DPRD dan pihak terkait, maka harga sewa disepakati menjadi Rp13.000. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pemirsa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak kepada para pelajar Kabupaten Karimun. Dalam sosialisasi ini juga dilakukan pemilihan Ketua Forum Kerukunan Anak Kabupaten Karimun masa bakti 2015 sampai 2017.
Puluhan pelajar sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dari beberapa sekolah di Kabupaten Karimun Senin lalu mengikuti kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun. Dalam sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari Komisi Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Polres Karimun ini dipaparkan mengenai beberapa hak dan kewajiban yang harus diterima oleh anak. Di antaranya, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan. Dengan pemenuhan hak atas anak tersebut, diharapkan anak-anak kelak menjadi sumber daya manusia yang unggul dalam melanjutkan pembangunan. Jadi untuk itu tentu menjadi pekerjaan kita semua, SKPD dan semua pemerintah, bagaimana anak-anak ke depan menjadi anak yang berakhlak, anak-anak yang melakukan kegiatan-kegiatan positif. Karena kita tahu anak-anak ini seperti kertas putih yang harus kita bina secara bersama. Memang melakukan pembinaan anak-anak ini. Dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ini, turut digelar pemilihan Ketua Forum Kerukunan Anak Kabupaten Karimun. Untuk periode 2015-2017, nantinya Forum Kerukunan Anak Kabupaten Karimun dipimpin oleh Muhammad Nur Samzi. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Perlindungan serta perlakuan terhadap anak di Karimun dinilai sangat baik. Meski demikian, hingga kini Karimun belum memiliki perda mengenai anak serta KPPAD. Karena hal tersebut, maka hingga kini Karimun belum mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak. Perhatian Kabupaten Karimun terhadap anak-anak dinilai Komisi Perlindungan Anak sudah sangat bagus. Bahkan pemerintah kabupaten sudah selayaknya mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak. Namun sayang hingga kini Kabupaten Karimun belum memiliki perda tentang anak dan KPPAD-nya. Untuk itu penghargaan tersebut hingga kini belum didapat. Agar penghargaan tersebut dapat diraih oleh pemerintah Kabupaten Karimun, diharapkan baik legislatif maupun eksekutif dapat membuat perda tentang anak dan mendirikan KPPAD-nya. Sudah mengusulkan kepada Bupati Karimun dan Ketua DPD Karimun supaya dibentuk kelembagaan perlindungan anak di Karimun ini dan adanya perda penyelenggara perlindungan anak. Di daerah lain, kota dan Bupati DKP itu sudah ada yang terbentuk dan ada yang diproses. Kami sejak tahun 2014, bahkan sebelumnya sudah kami lakukan advokasi ini, tapi memang mungkin ada kendala-kendala lain. Dan tadi Ibu Rosmawati, Kepala Badan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan paling telat 2016. Kita berharap memang ini segera terbentuk supaya persoalan-persoalan anak yang terjadi di Karimun ini bisa diadukan ke KPPAD, bisa difasilitasi dan ada upaya-upaya pencegahan lain lewat sosialisasi gitu. Dan perda anak juga perlu untuk mendukung stakeholder terkait dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sehingga kita minta dukungan masyarakat, legislatif dan pihak eksekutif juga mempercepat proses ini sehingga ini juga menjadi indikator dalam penilaian Kabupaten Layak Anak. Kita tahu bahwa Karimun sebenarnya penilaiannya sudah bagus. Tahun kemarin dalam Kota Layak Anak, cuma masalah kelembagaan KPPAD belum ada. Kemudian juga perda juga belum ada sehingga tidak mendapatkan award atau penghargaan dalam Kota Layak Anak, Kabupaten Layak Anak. Kalau ini bisa Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Rosmawati mengatakan, pada tahun 2016 nanti pihaknya akan merealisasikan pembentukan KPPAD dan program registrasi daerah di Kabupaten Karimun. Prolegda tentang perlindungan anak di Kabupaten Karimun dengan pembentukan KPPAD Kabupaten. Insyaallah kita sudah menyampaikan, mudah-mudahan di tahun 2016 ini
prolegda itu akan kita sampaikan ke bagian hukum gitu. Kan tahun ini kan kita hanya ada satu perda tentang pengarusamaan gender dalam bangunan Kota Karimun. Untuk perda tentang perlindungan anak ini soal tahun 2016 nanti. Dengan terbentuknya KPPAD di Kabupaten Karimun, nantinya dapat menjadi tempat masyarakat mengadukan hal-hal yang berkaitan dengan anak. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Wakil Bupati Karimun meyakinkan bahwa tidak ada anak tiri dan anak kandung dalam pemerataan pembangunan pulau di wilayah Kabupaten Karimun. Meski sempat akan memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Karimun, Pulau Kundur tetap akan menjadi prioritas pembangunan. Meskipun sempat dibahas di tingkat nasional mengenai pemisahan Kundur dari Kabupaten Karimun, namun Wakil Bupati meyakinkan bahwa pembangunan Kundur tetap menjadi prioritas yang akan dilakukan oleh Pemkab Karimun. Menurut Aunur Rafiq, tidak ada anak tiri dan anak kandung dalam hal pembangunan di wilayah Kabupaten Karimun. Untuk wilayah Kundur, pembangunan yang akan dilakukan adalah memajukan infrastruktur, serta memberikan bantuan kepada petani, nelayan, serta lainnya. Rafiq menegaskan bahwa untuk kemajuan Pulau Kundur, pemerintah akan berusaha lebih konektivitas dengan wilayah tertentu, terutama Pulau Karimun Besar. Itu yang saya katakan dulu mungkin artinya berasumsi, berpendapat, tetapi dalam etika pemerintahan tidak ada anak kandung anak tiri, tidak ada itu istilahnya itu, tetapi mungkin merasakan sebenarnya bukan itu intinya pada saat ini akan berpisah tentunya. Ya mungkin perhatian agak sedikit kurang, tetapi dengan kembalinya masih di bawah naungan Karimun, saya kira tidak ada alasan kita tidak memperhatikannya. Tapi kenyataan memang ada Pak, beberapa proyek yang sebelumnya sudah diurus Rembang, gara-gara ada wacana kabupaten itu, ada di cancel semua. Itu yang saya katakan, itu kan kebijakan dari sisi politis, ya kan? Oleh karena itu ke depan kita tidak bicara tentang hal ini, kita optimis ke depan bahwa Kundur merupakan bagian dari Kabupaten Karimun, ya kita akan kembangkan. Apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi ketertinggalan, ini harus kita kembangkan. Yang saya katakan sekarang, connectivity antara Karimun dengan Kundur sudah terbuka dengan adanya Roro. Nah sekarang bagaimana? Untuk saat ini, konektivitas baru bisa dilakukan dengan adanya kapal reguler penumpang, serta beroperasinya kapal Roro. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Sebanyak 58 peserta setingkat lurah dan bendahara mengikuti bimbingan teknis tata cara penyusunan laporan pengolahan keuangan. Dengan kegiatan ini diharapkan tidak ada kesalahan administrasi mengenai penyusunan laporan keuangan kelurahan. Untuk meningkatkan pemahaman tata cara penyusunan laporan keuangan yang ada di kelurahan, Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Karimun menggelar bimbingan teknis tata cara penyusunan laporan pengolahan keuangan bagi lurah dan bendahara se-Kabupaten Karimun. Untuk mendukung kegiatan ini, panitia mendatangkan Kepala Bagian Pemerintahan Biro Desa Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Inspektorat serta Bagian Keuangan Pemkab Karimun sebagai narasumber. Kepala Subbagian Bina Kecamatan dan Desa Pemkab Karimun Erinoval Jadinata mengatakan, bimbingan teknis tata cara penyusunan laporan pengolahan keuangan ini diikuti 58 orang peserta, yakni 29 orang lurah dan 29 bendahara. Bimbingan teknis tentang tata cara penyusunan laporan keuangan kelurahan. Pesertanya dari mana aja? Pesertanya dari lurah 9 orang dengan bendahara kelurahan 9 orang. Di total itu 58 orang. Apa nih tujuannya? Tujuannya ini sebagai bimbingan kita untuk pembinaan terhadap lurah dan bendahara untuk menyusun bagaimana tata cara penyusunan laporan itu, terutama dari segi keuangannya. Ini masing-masing kelurahan berarti bisa menyelesaikan. Dengan adanya BIMTEK ini ke depan diharapkan dapat lebih paham mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan yang ada di tempat bertugas masing-masing, yang tentunya saja sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun.
Pemirsa, pemerintah Kabupaten Karimun kedatangan studi banding dari DPRD Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Informasinya sesaat lagi. Lintas Karimun segera kembali.